Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratun. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Kanjuruhan Malang. Saya adalah guru fisika di SMK Al-Anwar, Palangaan, Pamekasan. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 2024. Saya mengambil materi perubahan fisika dan perubahan kimia dengan model Project Based Learning. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Meskipun dengan cuaca mendung, hari ini kita tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar hari ini ya. Ya, Bu. Dan kita alhamdulillah diberikan kesempatan sehat walafiat bisa belajar bersama-sama hari ini ya. Okay. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, tanpa ada rintangan apapun, dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk memimpin doa, Ibu minta kepada Ketua Kelas Dina Agustin dipersilahkan memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional dengan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Ulfatus Sholihah. Siap hadir, Bu. Baik. Idayanti. Hadir, Bu. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sesuai dengan minggu kemarin Ibu minta untuk mempelajari tentang materi perubahan fisika dan perubahan Kimia.
Namun sebelum Ibu melanjutkan pada materi ini, Ibu akan mengulangi dulu materi yang sebelumnya. Masih ingat materi waktu SMP kalian? Waktu masih SMP ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Masih ingat? Iya, Bu. Oke. Sekarang Ibu minta siapa yang bisa menjelaskan tentang perubahan fisika? Saya, Bu. Silakan, Solihah. Perubahan yang terjadi pada suatu zat namun tidak menyebabkan terbentuk zat baru, contohnya perubahan fisika yaitu air yang membeku, air yang menguap, es yang mencair. Bagus, terima kasih. Tangan. Jadi perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Sekarang Ibu mau minta siapa yang bisa menjelaskan tentang perubahan kimia? Saya, Bu. Silakan, Maisaro. Adalah perubahan zat yang menyebabkan menjadinya zat baru yang memiliki sifat berbeda, misalnya nyusun atau zat asalnya. Contohnya perubahan kimia besi yang berkarat, kayu yang berakar. Contohnya adalah ketika besi itu berkarat, lama-kelamaan akan berkarat. Itu adalah contoh dari perubahan kimia. Ini ada contoh video, contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Tolong diperhatikan. Perhatikan dulu. Ini ada contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Banyak, nanti ada contohnya di sini. Kalian perhatikan video ini, perhatikan dengan sesama secara teliti, karena nanti setelah penayangan video ini Ibu akan tanyakan apa contoh dari video tersebut. Setelah reaksi kimia tersebut. Baik, kita sudah menonton video tersebut dari contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengaplikasiannya itu sudah banyak di sini ya. Siapa yang bisa memberikan contoh dari perubahan fisika? Saya, Bu. Silakan, Ida. Pada proses terjadinya hujan ada perubahan fisika yaitu menguap dan mencair. Jadi pada proses terjadinya hujan itu awalnya itu ada penguapan air. Ketika air sudah terkena sinar matahari karena panas, maka air itu akan menguap ke atas. Ketika sudah menguap ke atas, maka air itu akan menjadi awan. Pernah enggak kalian melihat awan di atas? Iya. Ketika kalian misalkan panas, sekarang ini masih panas, nanti akan ada mendung misalkan. Lah itu sebenarnya terjadi penguapan. Ketika sudah terjadi penguapan kan terjadi awan. Terus dari awan itu terjadi gas. Ketika gas itu digerakkan oleh angin, maka menjadi butiran-butiran es atau cairan-cairan. Ketika sudah digerakkan, maka akan menjadi hujan, akan turun ke bawah menjadi hujan. Itu adalah proses terjadinya hujan. Dalam ilmu alam juga berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan juga bagaimana proses terjadinya hujan. Seperti ini. Perhatikan, sebenarnya ada banyak kaitannya. Ilmu alam itu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ibu minta kepada Sesa untuk membacakan tujuan pembelajaran. Dipersilakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peristiwa perubahan kimia dan perubahan fisika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang proyek sederhana tentang pembuatan lilin aromaterapi dengan benar. Karena sudah mendesain dan menyusun jadwalnya. Yang ketiga kan membuat proyeknya. Terus yang keempat itu nanti kalian menguji hasil dari proyeknya. Terus selanjutnya setelah diuji hasilnya, kalian mempresentasikan hasil dari proyeknya. Paham? Ya, Bu. Oke. Sekarang
Untuk menguji kemampuan awal kalian, Ibu ada tes di sini berupa silakan dikumpulkan. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, biar lebih semangat lagi. Jika nanti Ibu panggil halo, kalian jawab hai. Ya, Bu. Sebaliknya, jika Ibu panggil hai, kalian Halo. bilang halo. Biar lebih semangat ya untuk belajar. Halo. Hai. Biasanya kalau musim hujan itu apa yang sering terjadi? Padam, bagus. Terus, kalau misalkan sering padam, apa yang kalian lakukan? Menyalakan lilin. Menyalakan lilin, bagus. Pernah menyalakan lilin? Pernah. Biasanya lilin yang kalian hidupkan ketika padam, lilin seperti apa? Putih panjang. Yang putih, yang panjang. Salah satunya lilin aromaterapi seperti ini. Ini sudah banyak dijumpai di toko-toko besar karena ini nanti dibuat untuk souvenir. Terus kado undangan, kado biasanya misalkan buat orang spesial bisa buat. Sekarang kalian kelompoknya yang sudah ditentukan sama Ibu. Dipersilahkan. Ada ketua kelompoknya untuk mengambil LKPD ke depan. Perhatikan. Dalam LKP sudah kebagian semua LKPD-nya? Sudah. Nah, dalam LKPD itu sudah lengkap ya. Sudah lengkap di situ untuk dari mendesain dulu proyeknya, terus setelah itu kalian nanti menyusun jadwalnya. Ya, paham? Ya, Bu. Jadi kalian kerjakan dulu LKPD itu, desainnya, terus penyusunan jadwalnya, selesaikan dulu secara bersama-sama berkelompok. Kalian harus bekerja secara kelompok ya, jangan hanya dipersilahkan kepada satu orang. Semuanya saling bekerja. Karena nanti yang akan dinilai oleh Ibu itu keaktifan kalian, kerjasama kalian dalam membuat proyeknya dan mengerjakan LKPD. Dipersilakan. Dalam mendesain kalian itu harus semaksimal mungkin bagaimana nanti proyeknya, hasil desainnya kalian itu mempunyai nilai jual yang tinggi kepada masyarakat. Ya, caranya seperti apa? Kalian buat sekreatif mungkin lilin aromaterapi itu. Karena kalian di sini jurusan SMK, bagaimana nanti ketika keluar dari sini punya bekal untuk berwirausaha kan ya. Nah, nanti kalian membuat proyek itu lilin aromaterapi didesain secara sekreatif mungkin, sebagus mungkin, ya. Bagaimana, sudah selesai menyusun jadwal? Menyusun jadwalnya? Ya, Bu. Sudah. Baik, Ibu minta pada kelompok yang ini untuk menjelaskan penyusunan jadwalnya. Silakan, kelompoknya Alvin. Perencanaan pembagian tugas penyusunan jadwal bagi kelompok 4. 1. Jamilatul Alfiyah mencari bahan lilin dan sumbu. 2.
2. Siti Maisaroh B mencari gelas. 3. Miftahiyah mencari pewangi. 4. Maisaroh A membuat tabel dan PPT. Secara bersama-sama membuat laporannya. Terima kasih, sudah bagus. Untuk penyusunan jadwal, kelompoknya Alvin sudah bagus. Ibu minta kepada kelompok yang lain juga akan seperti itu ya, penyusunan jadwalnya, persiapan bahan dan alatnya juga dipersiapkan secara matang. Sudah siap untuk membuat proyek? Ya, Bu. Baik, perhatikan dulu. Sudah melangkah pada pembuatan proyek ya. Ibu kasih waktu nanti pembuatan proyeknya itu 20 menit untuk membuat proyeknya. Perhatikan dulu, Ibu akan menjelaskan tentang keselamatan kerja. Ibu akan menjelaskan karena di sini berkaitan dengan api. Jadi Ibu harus jelaskan. Kalian harus hati-hati dalam menggunakan kompor karena takut akan terjadi kebakaran. Sampai ada kertas-kertas yang dekat sama api atau bahan-bahan yang akan menyebabkan nanti. Yang kedua, karena di sini menggunakan bahan kimia, jadi nanti kalau misalkan kalian membuat di rumah, hati-hati jangan sampai berkumpul dengan bahan makanan yang lain. Takutnya akan berbahaya sama kalian. Akan lengkap semua alat dan bahannya? Sudah siap untuk membuat proyek? Sudah. Baik, kalau memang sudah siap, dipersilahkan untuk melakukan proyeknya. Maju ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Bisa? Sendoknya mana? Ada sendok? Ini sendok. Matikan dulu malaknya. Ada apa-apa. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Pengharumnya sudah? Pewanginya? Belum. Sudah matikan dulu. Pinknya bagus ini.
Karena banyak ini ya. Nah. Terus semuanya biar full enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Karena itu memang banyak ya tadi. Full. Oke, hati-hati. Kira-kira bolpennya itu enggak mencak. Cara pembuatan lilin aromaterapi ini. Yang pertama harus menghidupkan kompor terlebih dahulu. Lilin yang sudah dipotong terkecil-kecil. Maka kita kasih kemudian tuangkan dalam wadah. Masukkan bumbu lilin. Terima kasih anak-anak karena sudah membuat proyek sudah selesai. Sekarang Ibu mau menguji hasilnya dulu. Dinyalakan. Silakan dinyalakan. Berarti kelompok berapa sudah berhasil ya? Kedua. Kelompok 2, kelompok 1 sudah berhasil. Coba kelompok berapa? Kelompok 4. Coba. Sudah berhasil ya juga kelompok 3 ya? Ya, Bu. Sudah berhasil. Yang kelompok 4 coba dinyalakan. Berhasil juga, coba tunjukkan. Terima kasih. Berarti sudah berhasil ya? Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kalian presentasi hasil dari proyek kalian. Maju ke depan per kelompok untuk mempresentasikan dan menguji lagi hasilnya. Biar kelompok yang lain juga tahu bahwa hasil produk kalian itu berhasil. Ya, siapa yang siap untuk presentasi? Kelompok berapa? Dipersilahkan maju ke depan. Kelompok 1 di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proyek pembuatan lilin aromaterapi. Tujuan: menjelaskan proses-proses perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada saat pembuatan lilin aromaterapi, mendeskripsikan perubahan zat selama proses pembuatan lilin aromaterapi, menciptakan lilin aromaterapi yang memiliki nilai jual. Baiklah, kami akan mencoba hasil proyek kami. Silahkan dinyalakan. Perhatikan kelompok 1. Perhatikan, berarti sudah nyala ya? Berarti sudah berhasil, tandanya sudah berhasil. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari hasil kegiatan yang telah kami lakukan, mulai dari proses pembuatan proyek lilin aromaterapi hingga lilin digunakan, terdapat beberapa perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya. Baik, mungkin kelompok lain mau bertanya atau ngasih tanggapan? Tidak ada katanya. Baiklah, sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Ya Bu. Silakan maju semua kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktek kami, yaitu pembuatan lilin aromaterapi. Sebelum kita bahas ke poin utamanya, alangkah baiknya kita membahas materi dasarnya terlebih dahulu, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat atau materi tanpa disertai terbentuknya zat baru. Contohnya seperti es batu yang padat berubah menjadi cair. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang baru. Contohnya pembakaran kayu, besi bekarat, makanan yang membusuk, dan lain sebagainya. Tujuan tugas praktek dan presentasi kali ini untuk yang pertama menjelaskan proses perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada saat pembuatan lilin aromaterapi. Yang kedua, mendeskripsikan perubahan zat selama proses pembuatan lilin aromaterapi. Yang ketiga, menciptakan lilin aromaterapi yang memiliki nilai jual. Baik, yang akan kita bahas kali ini adalah lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi adalah lilin yang mengandung bahan pewangi yang dapat digunakan sebagai refreshing, relaxing, dan menyembuhkan sakit kepala. Lilin aromaterapi juga bisa menemani kalian saat mengalami sulit tidur loh, yang bisa disebut dengan insomnia. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat lilin aromaterapi. Alat dan bahan yang wajib kita sediakan, yang pertama alat-alatnya seperti kompor gas, panci kecil, panci besar, sendok, sarung tangan, atau kain. Yang kedua, bahan-bahannya seperti lilin parafin 5 batang, sumbu lilin, gelas kecil yang berdiameter 6 cm dan tinggi 5 cm, essential oil lavender. Kenapa kita menggunakan essential oil lavender? Karena selain sebagai pengharum ruangan, juga bisa mengusir nyamuk. Ada pewarnanya menggunakan lilin kecil yang berwarna. Ada hiasan dan kemasan. Langkah-langkah pengerjaannya ialah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong lilin kecil-kecil. Yang ketiga, sediakan air secukupnya dan masukkan ke dalam panci besar. Yang keempat, nyalakan kompor dan panaskan panci besar yang berisi air. Yang kelima, letakkan panci kecil di atas panci besar yang berisi air. Yang keenam, masukkan lilin yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam panci kecil. Tunggu hingga mencair semua. Yang ketujuh, setelah mencair semua, masukkan essential oil. Yang ke-8, siapkan gelas kaca dan masukkan sumbu ke dalamnya. Yang ke-9, tuangkan lilin cair ke dalam cetakan gelas kaca. Tunggu hingga lilin mengeras. Dan yang terakhir, berilah hiasan di atas lilin supaya lilin terlihat cantik. Supaya memiliki nilai jual, kelompok kami memberikan hiasan di atas lilin agar terlihat cantik dan indah. Tetapi kita belum menyiapkan bahan tersebut. Jadi lilin aromaterapi ini bisa dijadikan sebagai souvenir pernikahan, kado ulang tahun, dan sebagainya. Dari hasil pengamatan pada suatu saat proses pembuatan lilin aromaterapi dapat dilihat bahwa lilin dipotong-potong merupakan perubahan fisika. Yang kedua, lilin mencair karena dipanaskan merupakan perubahan fisika. Yang ketiga, cairan lilin didinginkan merupakan perubahan fisika. Yang keempat, sumbu lilin terbakar merupakan perubahan kimia. Yang kelima, perubahan warna merupakan perubahan kimia. Baiklah, sekarang mari kita uji lilin yang sudah kelompok kami buat. Di sini rekan saya akan menyalakan lilin yang sudah kita buat. Di kafe pada tang rau tak bisa sih. Perhatikan kelompok 3 sudah menguji hasilnya.
Bagaimana kelompok lain? Sudah terbukti ya berhasil? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, dari hasil pengamatan pada saat lilin aromaterapi dinyalakan, didapatkan bahwa yang pertama, terdapat perubahan fisika yaitu ketika suhu lilin tinggi, lilin akan mencair, dan setelah mencair, lelehannya berubah lagi menjadi padat atau membeku. Yang kedua, perubahan kimia yaitu saat terjadi perubahan warna pada sumbu lilin setelah mengalami pembakaran. Setelah sekian penyampaian tentang lilin aromaterapi, apa ada hal yang ingin ditanyakan? Jangan malu untuk bertanya ya, karena kelompok kami akan memberikan jawabannya. Silakan, mungkin ada kelompok lain mau bertanya? Saya. Silakan, kelompok 2 ya? Ya. Kelompok 2. Apakah pewarna makanan bisa dijadikan sebagai pewarna pada pembuatan lilin aromaterapi? Izinkan saya menjawabnya. Ya. Tidak bisa karena pewarna makanan mengandung air dan tidak bisa menyatu dengan lilin. Untuk pewarna lilin harus menggunakan pewarna yang mempunyai bahan seperti lilin. Contohnya seperti krayon. Gimana? Jawaban dari kelompok 3? Sudah puas? Ya, puas. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Apa ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akan melanjutkan kesimpulannya. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, lanjut. Baik, kesimpulan dari hasil kegiatan yang telah kami lakukan, mulai dari proses pembuatan lilin aromaterapi hingga lilin digunakan, terdapat beberapa perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru. Sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok berapa yang mau maju lagi? Kelompok 4. Baik, kami akan mempresentasikan hasil proyek pembuatan lilin aromaterapi sebagai berikut. Tujuan menjelaskan proses-proses perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada saat pembuatan lilin aromaterapi. Mendeskripsikan perubahan zat selama proses pembuatan lilin aromaterapi. Baiklah, sekarang mari kita uji lilin yang sudah kami buat. Di sini teman saya akan menyalakan lilin yang sudah kami buat. Bagaimana kelompok 4 sudah membuktikan hasilnya? Sudah berhasil ya? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Alasannya, mengapa kelompok kami menggunakan lilin parafin? Yaitu karena lilin ini mudah didapat dan harganya lebih murah daripada lilin yang lain. Sehingga jika kita mau menjualnya, profitnya lebih besar. Lilin parafin juga mudah mencair jika dipanaskan, sehingga cepat proses pembuatannya. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Silakan kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proyek pembuatan lilin aromaterapi. Di sini menjelaskan proses-proses perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada saat pembuatan lilin aromaterapi. Mendeskripsikan perubahan zat selama proses. Baiklah, sekarang mari kita uji lilin yang sudah kami buat. Di sini teman saya akan menyalakan lilin yang sudah kami buat. Perhatikan, kelompok 2 sudah menyalakan lilinnya, diperhatikan. Gimana? Berhasil? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Pada saat lilin aromaterapi dinyalakan, didapatkan bahwa
Terdapat perubahan fisika yaitu karena suhu lilin tinggi. Lilin mencair dan setelah mencair lelehannya berubah lagi menjadi padat. Perubahan kimia yaitu saat terjadi perubahan warna pada sumbu lilin setelah mengalami pembakaran. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Ayo, kelompok lain mungkin mau ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kami akan akhiri presentasi kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau penjelasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah anak-anak, perhatikan karena kalian sudah selesai presentasi. Terima kasih banyak buat kalian karena kalian sudah berkontribusi dari mendesain proyeknya. Terus yang kedua, kalian sudah menyusun dengan rapi, menyusun jadwalnya. Terus yang ketiga, kalian membuat proyeknya. Terus yang keempat, kalian sudah menguji hasil dari proyeknya. Terus yang terakhir, kalian sudah mempresentasikan dengan sempurna. Itu sudah luar biasa buat Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Kalian sangat luar biasa dalam mempresentasikan hasil proyeknya. Mungkin ada pertanyaan sebelum pelajaran ditutup. Selama pembelajaran dari tadi, mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sekarang kalau memang tidak ada, mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Silakan, Alvin. Dari hasil pembelajaran yang kita lakukan hari ini, mulai dari pembuatan lilin aromaterapi hingga lilin bisa digunakan, terdapat beberapa perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru. Terima kasih, sudah betul untuk menyimpulkan. Tepuk tangan buat Alvin. Silakan, mungkin ada yang mau menyimpulkan lagi? Saya, Bu. Silakan, Sesa. Pada proses pembuatan lilin aromaterapi, saya bisa melihat secara langsung perubahan fisika dan perubahan kimia. Terima kasih, tepuk tangan juga buat Sesa. Dari kedua teman kalian yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini, dapat ditarik juga sama Ibu kesimpulannya, ada perubahan kimia dan ada perubahan fisika dalam pembuatan lilin aromaterapi. Secara langsung kalian melihat perubahannya ya, dari yang awalnya padat hingga mencair terus padat lagi. Itu adalah contoh dari perubahan fisika. Ketika kalian menyalakan lilinnya, ketika terbakar, itu adalah perubahan kimia. Nah, untuk juga menguji hasil dari pembelajaran hari ini, Ibu ada tes lagi ya, berupa post tesnya sekarang. Waktunya 5 menit. Coba maju dulu, Solhatun. Perasaan peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Bagaimana perasaannya? Seru tangan. Seru banget. Anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita baca doa bersama-sama. Ibu minta untuk berdoa, memimpin doa kepada Ida. Dipersilahkan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama supaya apa yang kita pelajari tadi menjadi ilmu yang berkah manfaat. Amin. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih yang tidak dikenal. Ya, mohon ya semuanya. Akhirnya dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.